mata langit itu nyata, bener-bener pengobatan yang gak direkayasa. Bicara apa aja yang sepele-sepele itu jalan hal itu. gitu. Bahkan mau dibacok Bang. Apa ya? Apa kayak gitu? Pemahana 7 turunan. Jadi pemana? Itu ada dari bapakmu, tertutupnya ibumu tak mau mengatakan kisahnya. Tapi perkara itu tidak bisa dilepaskan. Kau anak laki-laki yang dituju untuk dijatuhkan. Allah, 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 Allah. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Lisa Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar Sobat Mata Langit kesayangan? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alhamdulillah ini ada Ibu Lili yang pernah menjadi bintang tamu Mata Langit episode 334. Beliau dari Banjarmasin dan kali ini membawa suaminya Bapak Ahwat untuk berobat. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan netizen. Sekali-sekali diupdate dong, pasien sudah sembuh. Nah, ini Ibu cerita sedikit aja Bu, perubahannya setelah berobat di sini waktu itu. Perubahannya banyak ya, bukan sedikit Bu. Banyak ya. Ya, karena waktu itu kan saya merasa sangat sakit kepala. Begitu pulang dari sini, kepala saya udah nggak sakit. Alhamdulillah. Punggung saya juga udah, tadinya kalau ke dokter malah disuruh operasi kali ya. Waduh, berat juga Tapi kasusnya setelah- berarti ya. Setelah dari sini sembuh, makanya saya bawa suami saya ke sini karena saya meyakinkan dia bahwa mata langit itu nyata, benar-benar pengobatan yang gak direkayasa. Masya Allah, ya. Terima kasih Ibu. Ini jawaban untuk pertanyaan netizen untuk pasien yang sudah sembuh. Ini Ya. Ibu saksi. Saya saksinya Ya. ya. Dan Ibu memberikan kesaksian ini Ya. sejujur-jujurnya ya Bu ya. Buat apa kita berbohong? Iya, maka itu. Jauh-jauh lagi ya. Nah, Dari Banjarmasin ke sini saya. Bukan jalan kaki loh, naik pesawat ya, bukan naik mobil. beliau rela jauh-jauh dari Banjarmasin untuk membawa suaminya ke sini biar diobatin Panglima ya. Karena terbukti saya sendiri sembuh ya. Alhamdulillah ya. Ya kesembuhan milik Tuhan ya Bu ya. Kita Iya. berusaha, berupaya, berdoa agar Tuhan berikan kita kekuatan kesembuhan gitu. Iya. Itu yang harus kita jalankan sebagai saya nggak hakikat ada Tuhan. manusia. Saya mau tanya dulu nih, apa yang membuat Bapak itu terpanggil saat ini untuk datang ke Mata Langit gitu? Ya, yang pertama kan pernah video call ya, Iya. yang dibilang saya katanya ada gangguan. Mm-mm. Nah, kalau keluhan gimana sih enggak, cuman kadang-kadang emosinya Emosi. sudah mendadak gitu. Kadang-kadang Jadi tak terkontrol emosi. Ya, kalau bicara sedikit aja yang sepele-sepele marah, nggak cocok gitu. Itu dengan Ibu atau dengan Dengan anggota Ibu. keluarga yang lain? Dengan Antara Ibu. Bapak dan Itu Ibu. sudah berangsur berapa lama berjalan? Ada sekitar 10 tahun? Lebih. Iya. Lebih 10 tahun ya? Lama gitu. Lama sekali 20 tahun berarti. lebih. Buh, Hampir 30 tahun. Jadi ada Seumuran bicara aku. apa aja yang sepele-sepele itu sampai sekarang tetap begitu berjalan ribut hal itu. gitu kan. Bahkan mau dibacok Bang. Tapi kelihatannya kalau nengok Bapak kayaknya Bapak tuh Maksudnya santai, yang mau diem, dibacok. nggak banyak bicara. Ibu pernah mau dibacok Bapak? Oh, berapa kali? Tapi Bapak sadar nggak waktu melakukan itu? Nggak tahu dia. Oh, sadar nggak sadar mungkin ya. Jadi Bapak sendiri merasa aku sih nggak ada masalah gitu. Tapi yang disadari Bapak terakhir-terakhir ini adalah ini sering hal kecil jadi besar gitu. Ya. Sebenarnya nggak perlu tersinggung. Kenapa jadi Ngobrol-ngobrol sedikit tersinggung udah gitu? ribut. Nah kalau Panglima sendiri apa Ya. yang dilihat dari sosok Bapak Ahwat ini? Kalau saya secara pribadi yang saya rasakan hawa api. Hawa api itu biasanya ada makhluk sejenis banaspati ya. Kalau di tanah Jawa itu dibilang banaspati yang kepala terbang, rambutnya berapi. Makhluk itu sebenarnya udah lama saya lihat kayak memang nempel ke badan Bapak sehingga Bapak itu mudah tersulut kena hawa panas itu. Habis itu badan saya lihat seperti udah terbalut kain kafan, pocong. Habis itu saya lihat juga di sininya kayak ada kayak dipaku keningnya. gaib ya? Habis itu terlihat lagi ada kayak siluman ular hitam yang melilit di sekitar kaki, di kaki kanan, di dekat pangkal paha. Itu yang saya lihat secara batin. Habis itu memang ada orang yang berniat memang mau memecah belah rumah tangga Bapak, sehingga Bapak sama Ibu ini seolah-olah Ibu tuh nggak pernah ada benarnya dan baiknya gitu Di mata Bapak? di mata Bapak. Dan apa yang dia katakan itu serasa saya tuh kayak yang Salah dikatakan terus. itu seperti sebuah umpatan dan yang Bapak rasakan secara batin, walaupun secara akal mungkin Bapak pikir
Kalau istri saya kan bicaranya baik, biasa-biasa aja, nggak ada yang sebenarnya juga perlu diperpanjang atas pertengkaran yang terjadi gitu. Tapi kok langsung kesulut, langsung kesamber gitu, langsung memarah sampai bapak sendiri kayak orang lupa ingatan gitu. Di luar kesadaran berarti. Kayak kesurupan. Tapi dia Itu nggak udah tahu sosok sadar itu apa, saya nggak gitu. tahu. Jadi Saya masa bodoh aja. itu yang pertama. Habis itu ada juga dari leluhur dulu yang saya lihat yang duduk di badan bapak itu kayaknya ada satu sosok yang kurang baik, kurang bagus. Itu juga salah satu pemicu emosional tadi, marah tadi. Maksudnya Panglima itu leluhur dari mana tuh? Dari orang tuanya? Dari orang tua bapak dulu mungkin ada satu kedekatan dengan sosok halus, dengan sosok malu Bapaknya astral. atau ibunya? Dari jalur ayah atau ibu gitu maksudnya? Dan sebenarnya dari dua-dua ada, tapi lebih dominan yang dari jalur bapak saya lihat. Kayaknya ada kalau mertua saya pernah cerita ada keanehan sih. Jadi dari jalur bapak, jadi itu berefek ke bapak juga. Nah, Tanpa jadi ini disadari. masalah yang sebenarnya bukan dari masalah dari seseorang aja yang sekarang bapak rasakan di badan, tapi ada masalah yang dari dulu dari leluhur, dari orang tuanya bapak yang nurun ke bapak. Jadi kayak ada satu kesepakatan dengan satu sosok makhluk. Jadi ini udah berbeli-beli sih sebenarnya kalau saya lihat. Jadi yang satu pernah ada perjanjian juga dari leluhur bapak dulu sama makhluk astral, satu lagi juga keluarga bapak dulu di orang tua juga tuh pernah ada kayak saya lihat tuh kena serangan gaib juga. Oh iya. Tapi persoalan itu nggak selesai dan efeknya imbasnya berpengaruh ke bapak. Bapaknya sendiri masih muda gitu. Gimana ceritanya? Ayah mertua ibu sudah meninggal, tapi nggak wajar. Enggak, Kata dulu mertua saya sih sih nggak pernah wajar. Sakit perut? Saya sih sakit nggak tahu, sini saya belum benjolan. Benjolan kan ya dibawa berobat ke rumah sakit, ke dokter, kemana aja lah dibawa sampai ke Pontianak, akhirnya meninggal Bahkan ada tahun pendeta orang bilang 79. bisa dia tungguin juga saya, tapi itu nggak sembuh. Sebelum-sebelumnya dia memang ada ribut di kerjaan atau apalah sama orang. Allah Akbar. Jalannya gitu. Ayo Bu, kita telisik Bu. Jalannya maju mundur gitu Siapa ya? kamu? Makhluk apa ini Bang? Siapa kamu? Maju mundur, maju mundur. Assalamualaikum. Apa ya? Makhluk kayak gitu. Bapak kalau usaha selama ini berjalan baik? Kadang rame-rame buka. Maju mundur lah ya. Ya, ya. Maju mundur kayak ini ya. Kayak gini usahanya. Kadang rame, kadang surut, kadang rame. Awalnya rame-rame orang kayaknya datang. Saya tuh dari Jakarta tuh bawa uang tuh banyak ke Kalimantan Selatan. Habis. Habis. Saya dulu kan pernah cerita. Tuh. Siapa kamu? Turunan. Kenapa 7 turunan? Ada apa 7 turunan? Ini leluhur 7 turunan apa memang dendam 7 turunan? Kemarahan dendam. Kemarahan. Berarti ada yang Siapa? dendam dan keluarga Bapak gitu. Dendam. Coba jelaskan. Dendamnya siapa yang dendam dan siapa yang didendamin? Dendam sama kakeknya apa dendam sama bapaknya ya? Makanya Pesan itu akan mencapai kepada ketujuh turunan. Nah, Bapak Sana. ini turunan keberapa? Turunan ketiga. Berarti masih nurun ke bawah-bawah lagi nurun. dong. Perjalanan masih panjang ini. Enggak, ini masalahnya apa gitu loh. Kami diutus harus sampai menyelesaikan Yang ngutus siapa? kepada 7 terakhir. Siapa yang Yang ngutus mengutus? siapa? Laki-laki Laki-laki yang suruh. Namanya? Oh, coba perjelas lagi. Laki-laki yang menyuruh kalian itu untuk dendam 7 turunan itu apa kaitannya dengan keluarga Pak Ahwat? Apa bikinan dari kiriman dari orang atau memang dia belajar ilmu sendiri? kau ingat kakekmu dulu. Kakek? Kakeknya Bapak. Memang dari kecil udah nggak pernah lihat kakek. Nggak pernah dia lihat. Nggak tahu kakek yang mana dulu. Udah nggak punya kakek dari. Nggak pernah lihat muka kakek. Nggak pernah. Kenapa dengan kakeknya Pak Ahwat? Apakah dia ada dendam musuhan atau memang belajar sesuatu? Dan kau tak mengetahui Iya. Justru pengen tahu. sebuah sakitnya itu. Ingin tahu, mertua saya sering curiga, itu masalah apa anak laki-laki sama anak perempuan, apa ada hubungannya? Kenapa emang Bu anak laki dan perempuan? Yang perempuan itu kaya-kaya. Oh, kalau anak yang perempuan kayak kaya, yang laki Ya susah, hidupnya susah. nggak bisa sukses gitu. Usaha mentok-mentok terus ya.
Gimana? Selalu saja turunan-turunan itu mengalami berbagai macam sebuah perilaku keanehan dalam kehidupannya. Keanehan gimana maksudnya? Bahkan kau pun seakan-akan membara hatimu, membabi buta dalam jiwa. Marah tapi nggak jelas yang bikin marah apa, tapi kayak pengen marah aja gitu, Pak. Itu masalahnya kenapa sih? Mm-mm. Gara-garanya apa itu? Mm-mm. Ya kita mau tahu itu dari leluhurnya Apakah dari itu kakek yang belajar mana? ilmu atau kiriman orang gitu ya. Atau pernah ribut sama orang? Kita kan nggak kenal leluhurnya. Kalau dia bilang dendam mungkin orang kirim kali ya. Coba jelasin. Masih ada nggak orangnya yang Mana ada lah kalau leluhur. Kami diutus mendatangi Kiriman orang berarti. sosok laki-laki itu, yaitu orang terdahulu, Iya, kakeknya Bapak. Jadi masalahnya masalah dulu. dan itu menggunakan pemanah 7 turunan. Jadi pemarah. Pemanah 7 turunan itu maksudnya apa? Sejenis santet yang menyerang sampai turunan ke-7 atau bagaimana? Sampai ke 7 turunan. Berarti apakah kesalahan dulu sangat fatal sehingga sihir yang dikirim tuh kok sampai harus anak cucunya ikut menanggung gitu? Salahnya kakeknya dulu apa? Sebuah dendam. Dendam karena apa? Berantem, Dendam gara-gara apa? apa dagang, persaingan dagang. Kau tahu wilayah itu? Wilayah mana tuh? Kecilnya Bapak Di daerah mana mana? tuh? Coba Di tanya. semuanya di Nggak ngerti kita. Pontianak. Di mana itu? Daerah mana? Tanah kotamu. Kota apa dulu, Pak? Jika bermain dengan bangsa kami Banyak mistisnya di kota itu. untuk menyakiti Banyak. dengan bantuan bangsa kami, Berarti di kota yang dimaksud tuh banyak pelaku santet gitulah kira-kira. ada yang memakai sampai 7 turunan. Dia memakai ilmu santet sampai 7 turunan daerah tempat Bapak itu. Itu masalahnya kan zaman dulu kita nggak kenal. Nggak sama tahu sekali. menahu Nggak ini tahu anak- menahu, nggak pernah lihat wajah anak cucu. orang tua kakek-kakek itu. Terus selain kamu yang dikirim, siapa lagi yang dikirim? Apa ya? bersayap. Makhluk bersayap, Siluman kelawar. Sayang, bertanduk. Makhluk bersayap, bertanduk. Terus tugas mereka apa? dan seekor burung yang terkadang melintasi di atas rumah. Seekor burung. Bapak Burung yang nggak melintasi rumah. Karena banyak bersuara nggak burungnya? Banyak burung. Kalau Karena banyak burung. banyak ya nggak ngeh Banyak, juga ya. ini kota Yang kecil. dimaksud yang mana itu? Yang mana? Kota kecil Pontianak. Enggak, Enggak. Banjarmasin. Oh, Banjarmasin. Kalau Pontianak nggak ada burung. Itu di mana itu? Kejadian Ini kakek dari mana kejadiannya? yang dibilang 7 turunan itu di mana? Di kota mana? Biar paham. Mau duduk? Oh iya duduk. Oke. Gimana? Apa itu? Sungai ya. Sungai. Oke. Daerah Sungai Kapuas. Sungai Kapuas. Dan laki-laki Mengandung huruf E, Pak. Q. Ya Q. Siapa itu? laki-laki Tuhan Oh kami. iya. Kesalahan kakeknya dulu apa? Sampai harus dikirim santet 7 turunan. Masalah Apa? tanah. Lingkaran. Tanah. Sebuah tanah, silakan kau cari tahu. Apa? Tanah kuburan? Memang pernah ada cerita Enggak bermasalah sih, mungkin yang pernah didengar Bapak apa? enggak. Takutnya kan ada orang yang merusak hong shui kuburan atau apa enggak gitu. Oh, Ini kan Dari jelas tanah, pohon, kebun. keluarga Bapak ada punya kebun dulu atau? Enggak ya. Gimana sih? Coba biar jelas. Bapak saya dulu almarhum ya pedagang, jualan sayuran apa, enggak ada yang masalah tanah. Biar jelas coba. Ayo cerita yang benar. bapakmu dulu, apakah pernah bercerita tentang kakekmu? Pernah nggak cerita tentang kakeknya?
Nggak Nggak tahu pernah sama itu, masalah nggak kakek tahu itu, ini. nggak pernah tahu ceritanya apa seperti apa, nggak ada. Apa? tertutup Nah, kayak sengaja ditutupin gitu. Aku khawatirnya memang sengaja Karena dirahasiakan bapak gitu. saya masih muda, 41 udah meninggal. Meninggal, iya. Masih muda udah meninggal, jadi nggak tahu urusan ke atasnya itu. Bapak juga nggak pernah dengar cerita ya? Enggak. Kenapa? Kok dia senyum? Apakah bapaknya meninggal dekatan dengan bangsa kalian? kami datang untuk memasuki kehidupan. Bener nih, berarti setan Jadi, ini yang jahat. Bapak saya itu mati kayak karena Kamu ulah kalian. apakan? Karena bangsa kalian apa? Sakitnya apa waktu itu Sini sama bengkak dokter? di sini, lever. Lever, itunya Lever. analisa dokternya lever ya, Ya, diagnosanya. memang udah pernah dibawa ke Cipto juga di tes, katanya nggak bisa ini, diambil cairannya, diperiksa, Sampai dibawa pulang Pontianak meninggalnya di sana. cari obat sinse, cari apa? Kok sekejam itu ya? Berarti Ya, Nggak terdeteksi juga. karena udah diambil cairannya, dites. berarti santetnya nggak sangat bisa. kejam ini. Santetnya buat anak laki aja apa gimana? Nah makanya kok sampai ngambil nyawa, sampai harus 7 turunan menanggung akibatnya. Bapak saya meninggal gitu. Saya punya adik 2, satu laki perempuan 8 tahun, penyakitnya sama. Astagfirullah. Sayang. Burung nih, burung. Iya, nggak tahu ini burung atau kelelawar ya, Panglima. Assalamualaikum. Dua laki-laki Ini Bu, masih. Ya, akan merasakan Kita garis turunan itu Saya enggak, udah terputus. akan memakan laki-laki. maksudnya laki-laki itu yang dari jalur Bapak ya? Bapak saudaranya? kalau kakak saya udah meninggal. Laki-laki. Ada dua Terus? laki-laki. Saudara Bapak yang laki-laki ada lagi selain Bapak siapa? Adik masih hidup. Kalau Hidupnya bagaimana? Kakak 2 yang udah meninggal. Ya, sekarang ya kerja aja sih. Yang anehnya gitu menurut saya cerita bapaknya meninggal, adiknya 2 sakitnya sama. Coba ceritakan kenapa harus Kamu siapa? anak dulu? turun yang Tanya menanggung dia. akibatnya? Kamu siapa? Kenapa harus anak keturunannya? Kan anak keturunannya nggak tahu apa-apa. Rapat sini. Ada kesalahan apa? Apa bisa diperbaiki apa gimana? Atau kami ini harus bagaimana supaya Masalahnya kan kita nggak tahu, itu kan yang tua-tua. Iya, masa urusan Iya. orang Yang kakek kita sampai- nggak tahu semua, udah barang. ke bawah-bawah. Karena sudah menjadi sebuah perjanjian Ya, antara yang ngirim. kami, yaitu laki-laki Jadi diserang keturunan laki-lakinya. yang Kesalahan orang tuanya dulu apa sih? Ini ada dendam apa sih Dendam apa? sebenarnya? Kenapa harus sedendam itu gitu loh? Salahnya apa? Biar diperbaiki anak turunannya gitu. Ya, biar kami perbaiki kalau memang ada salah. Kalau ada yang perlu kami kirim doa atau gimana, atau kami berbuat apalah yang bisa memutus caranya bagaimana itu. Kami kan nggak tahu apa-apa. sebuah keributan. Masalah apa? Mau ngomong kayak berat banget. Lingkaran, wilayah, Tanah. Tadi juga tanah. tanah. Yang dulunya berjalan bersama selalu Teman kakeknya kan. Oh, mungkin dulu pernah kerjasama, Iya, terus terus pecah. pecah kongsi. Ya, Ya, gitu. Oh iya, Pak. dari zaman kakek sudah disihir meninggal, bapak meninggal gitu. Iya, kayak gitu ya, udah disetting. yang Waduh. Kenapa adik saya yang perempuan ada 1 meninggal karena sakit gitu? Kenapa ada perempuan yang meninggal? Sama sakitnya. Kayak gitu. Ya, 8 tahun juga. Yang kedua, yang laki 8 tahun meninggal, terus nyusul lagi 8 tahun yang kedua. Masih kecil dong ya? Masih anak. Ya. dia mempunyai yang sama Apa ya? Liver. di golongan kami. Ada sebuah tanda, tapi wanita itu mempunyai tanda yang sama. Jadi sudah dikasih tanda semua. Walaupun laki-laki atau perempuan, yang penting udah ditandain Kalau ada pasti kena tandanya. gitu ya. Bagaimana dengan keturunannya itu? Ada tandanya nggak? Ya karena kan dia bilang Tandanya? ini yang ketiga, berarti kan bawahnya masih ada lagi. Iya. Dia bilang sampai 7. Tandanya seperti apa boleh tahu? Kok ngeri amat ini? Takkan beri Tahu dong, kasih tahu dong. tanda itu, Kasih tahu dong, kan ini udah tua. walaupun aku memberitahu, kau takkan dapat Mungkin
melihat. Tanda itu secara goib kali kita yang manusia yang biasa nggak. Ciri-cirinya kelihatan. seperti apa kalau anak yang akan diambil itu? Dendam kakek nenek. Ya ciri-cirinya aja biar kita tahu ciri-cirinya. Gimana cirinya? Nanti kita putuskan. Kaki. Kakinya kenapa? Akan sering berkeringat. Kaki sering berkeringat. Gak apa-apa, yang penting kita terima informasinya Ya. deh, selengkap-lengkapnya. Aku nggak ngerti deh permasalahannya apa sih zaman dulu kok segitu dendamnya gitu loh. Langkahmu pun takkan dapat melangkah lebih jauh. Kami ini mau meningkat, jatuh lagi ke bawah, mau meningkat, jatuh lagi ke bawah gitu. Usaha apapun. Ya, kita jualan rame nih kelihatannya kan. Ya orang makan cocok, tapi tiba-tiba nanti nggak lama Banyak sekali. Hilang gitu. gitu. Kayak ada yang sesuatu yang dibikin orang begitu. Kayak aneh gitu ya. Ya, Di luar nalar. padahal orang makan bilang enak. Ini rame. Ya soalnya kan dia tukang masak udah puluhan tahun, itu turunannya chef semua ya. masak, chefnya kakaknya Tapi semua. kok tiba-tiba adiknya chef. ada aja kayak Coba. Sampai orang Korea aja kalau makan tempat kita bilang enak. Walaupun tempat itu ramai, tapi uang itu harus pergi. Walah. uang itu harus pergi. Jadi restoran ibu ramai, tapi kelihatannya tamunya banyak kok uangnya nggak ada ya, kemana gitu, lepas terus gitu ya. Makanya saya juga merasa bingung, ada apa ini? Laki-laki dari garis turunanmu, siapa yang di usia dini dari turunanmu, Anaknya bapak yang laki-laki berapa? Dua. 2. Dia yang cucu satu yang ade nih. Cucu? Jadi tadi saya mau bawa ke Panglima juga. Cucunya kenapa bu? Nanti deh. Umur berapa? Umur Kamu ganggu cucunya ya? 9 tahun. Kenapa cucunya? Cucunya aneh, mau bunuh diri terus baru 9 tahun. Astagfirullah. Dia kayak yang Ini bu, ketahuan di nih. YouTube. Kamu yang bikin dia suruh bunuh diri, anak sekecil itu. Terus bicaranya juga aneh-aneh gitu. seperti dia melihat kami. Anaknya sensitif. Suka Sensitif. bilang lihat sesuatu Dia ya. lihat santai. Tidur di ranjang tuh di atas ada apa katanya. Sensitif kayak anak aktif. Anaknya memang kayak aktif. Ya indigo ya. Iya, aktif. Kenapa ketawa? Kamu temenin dia. Bocah kami pun bersamanya. Nanti rombongan kalian ada yang anak kecil yang menemani dia. Kemarin diambil Ustaz tua. Kau Dia mukul lihat gurunya. Mukul kaki gurunya terus sama Kakinya bu. Hah? Kakinya. Suruh lihat kakinya katanya. Apa dia berkeringat kakinya? silakan kau perhati. Kita perhatiin bu ya kakinya Memang dia cucunya beda ya. sendiri. Tangannya Apanya tuh beda. kakinya ya? Beda. Yang satu ini beda. Kakinya kenapa? Kakinya beda. Silakan kau Nanti coba perhatiin bu ya. Terus dia tanya lagi, mertua saya kenapa? Dia kok gimana? Ya, ibu saya itu kan diapain? Nah, dia Kenapa? masih ada. Mungkin sama Masih ada. Sakit apa sehat? Sakit dan kondisi marah-marah yang kayak video call temporer itu. Oh iya. Kenapa mamanya? Allah, astagfirullahaladzim. Kagetin aja. Ketawa dia. Kenapa? Diapain Kenapa sama ibunya? saya itu? Yang nusuk-nusuk ya? Usia udah berapa pak? 86 tahun. Usia 86 tapi suka marah-marah. Kita diapain? Kenapa? Merasa ditusuk-tusuk, ada yang nusuk. Oh, mantatin. Panglima berarti yang Panglima lihat kemarin itu ada hubungan dengan ibu juga. Barangkali, coba cek. Ayo bu, tanya bu. Kenapa ini kayak gitu? Panglima lihat ada apa aja? Kayak ini, kayak ngelakuin persembahan. Oh, Ini ritualnya nih. Kayak jadi kayak pemujaan. semua yang jadi korban itu Ibu saya itu 86 tahun, sudah tua. Dia merasa tuh selalu ada suara yang ngejek terus. Ya, benar ya. Kok ada bicara di Pokoknya dia merasa dipanas-panasin, diomelin. ini adu domba ini sifatnya Kayak setan ini. saya ada dua Ayo. katanya. tapi yang di Usia. itu sama anak saya yang cowok. Anak saya kan kan tua itu tiap hari Kenapa? dia marah-marah. lalu berperilaku yang aneh. Selalu berperilaku aneh. Seperti apa tuh kira-kira? Dia merasa ditusuk-tusuk. Nah itu dia pak, kan aneh kan? Nggak ada orang. Jadi akhirnya dia ngomel. Coba tanya Bahasa lagi, dia. tanya. Bener nggak? Nah, Nah. tuh. Kata bapak tadi ibu suka bilang iya, ditusuk-tusuk. Iya, Ada dia yang bilang nusuk. saya tusuk, padahal saya kan Iya. nggak tahu apa-apa. Suaranya disamarin ini sama anak saya. tuh kan diadu domba nih. Ah. Jadi ibu merasa ibu nusuk mertuanya, padahal Iya. enggak kan? Makanya kemarin kan saya rekomendasikan ke Panglima Langit, yaitu saya yang rekomendasi.
supaya dia Apa sih? bahwa saya nggak berbuat begitu. Aku nggak ngerti deh. Jadi Kak. itu sama ya yang ganggunya juga ya? Dia Itu bilang tusuk hanya ya? yang laki-laki. Kenapa ibunya diganggu juga? Dia bukan Coba dengar dulu, Pak. bagian dari kami. Siapa bagian? Oh, maksudnya yang Oh, gangguan itu di lain ibu itu lain. Dari mana itu? Kenapa ibu merasa ditusuk? Bukan urusanku. Berarti lain lagi. Golongan itu Tapi yang nusuk-nusuk ini dari sini. dia jalur yang berbeda dengan kami. Dia jalurnya dari mana? Selagi dia tak mengusik pekerjaan kami, kami pun mempersilahkan. Siapa itu pelakunya? Bukan urusanku. Urusanku yaitu mempertahankan tugas kami Sampai kapan? Kalau ini turunan ketiga, sampai akhir. Bisa, udah kamu tobat aja kamu, jangan jalimin sampai tujuh mereka lagi. turunan. Saya putusin hari ini. Terus ada temenmu lagi nggak? Ada berapa sosok yang ditugaskan? Laki-laki kecil Kurcaci. Oh, tugasnya apa? menemani anak itu. Cucunya ibu. Selain kurcaci ada siapa lagi yang nemani cucu saya? Manusia laki-laki bertubuh Manusia laki-laki. Kongkong. Apa kakek-kakek? yang Oke. Kenapa dia? dari golongan kami. Itulah kenapa kau mencari untuk mengobati cucumu. Kau pernah mengobatinya. Pernah dibawa berobat cucunya? Mungkin itu kali ya Ustadz itu. Ya, lain. Karyawan saya yang bawa. Itu benar ya ada dua sosok yang diambil sama Pak Ustadz ya? Tapi kami tak menyerah begitu saja. Ada yang diambil tapi dia masih ada ya? Ini siapa? Ya sudah, kamu tobat aja, jangan ganggu lagi. Pergi jauh-jauh dari kehidupan mereka. Ya, Aku akan mempertahankan. nggak boleh. Mengepakkan sayapnya. Harus pergi jauh-jauh. Apa? Akan kembali ke dalam aliran darah-darah itu. Oh, nggak bisa. Nanti dibersihkan Allah. Oke, kita akan berkomunikasi dengan makhluk di badan Ismi. Siapa kamu? Apa sih namanya itu? Tapi kita fokus ini dulu ya. Apa urusannya kamu? Nanya bisa Gak apa-apa. Halo, siapa kamu? Nilam, Nilam. Nilam itu siapa? aku nak jahat. Oke, Nilam makhluk yang baik. Kaitannya dengan Pak Ahwat apa? Aku putra dari aku. Bapaknya bapak namanya siapa? Ya pun. Kohun. Oh, Hun ya. Benar. Enggak, dia hubungannya apa? Iya. Itu Nilam kan nggak ada Nilam yang siapa? sama Nilam itu. Nilam tak berupa manusia. Ini malu halus, Bu. Makhluk halus, Bu. Tak ada hubungan dengan manusia. Ada apa? Nilam adalah namaku. Oh, gitu. Kamu makhluknya sosoknya seperti apa? Aku nak wanita. Wanita. Usianya kalau umur manusia Sama lah sepertimu. seumuran aku. Oke, Nilam. Bisa ceritakan kasusnya Pak Ahwat ini bagaimana? Adanya masalah keluargamu Ya. itu ada dari bapakmu. Tertutupnya ibumu tak mau mengatakan kisahnya. Mana dia pun tak pernah menceritakan hal tentang perjuangan orang tuamu. Tak sedikit pun diberitahukan orang tuamu, bahkan leluhurmu. Seperti seakan kau menghidupi dunia yang saat ini untuk ke depan. Tertutup kisah masa lalu kalian. Tapi perkara itu tidak bisa dilepaskan. Itulah yang membuat ibumu tidak bisa tenang dalam hidupnya. Tak dapat tidur, Ya. tak dapat tenang. Ya. Makan pun banyak. Ya, Ya. makanya banyak. Yang suka ganggunya itu siapa itu? Tahu persis bahwasanya bapakmu berkaitan dengan perkara temannya. Oh, dengan temannya bapak saya langsung Dapatlah sesama kerja. pekerja pedagang. Karena bapakmu cukup banyak peminatnya. Ramai dagangnya. Dan itu pun
semua yang berdagang dibantu oleh bapakmu. Ini di pasar dulu ya? Dulu. Yang di jualan sayur apa yang kerja sama orang? Kalau di Jakarta kan bekerja sama orang, masak. Oh ya, chef juga ya Bapak? Kalau yang di Pontianak kan dulu jualan sayur apa itu. Gimana? Yang mana itu? Sudah ada sejak awal pada saat dia berjualan dulu. Jualan Berarti sayur. Maka dia pun tak sanggup untuk melanjutkannya Iya, iya. karena ada keributan pada saat itu. Iya, Maka dia hentikan perdagangan itu, maka dia meninggalkan kampung itu. iya, pindah ke Jakarta. Saya masih 5 tahun sudah dibawa Hijrah ke ke Jakarta. Setelah tak lama lagi, dia pun pergi meninggalkan dunia Iya, ini. iya. 41 tahun sudah Masih meninggal. muda loh Bang. Tak Iya. lama setelah kedatangan Ke ke Jakarta. ibu kota ini. Berarti sempat merantau berapa tahun di Jakarta? Terus Jadi meninggal? saya Tak lama. masih SMP kelas. Maksudnya bapaknya belum lama ke Jakarta. Merantau ke langsung Jakarta, terus sakit berapa meninggal. tahun? merantau ke Jakarta ya kerja. Iya, kerja, berapa kerja, tahun kan. terus meninggal? Nggak lama katanya. Karena sebenarnya berdagang pun ramai dia pun. Dagang ramai. Tetapi tak baik lingkungannya. Lingkungan. Ada yang iri ya? Ya, macam tu. Tapi tahulah macam kakekmu juga pun sama. Kakeknya juga dagang? Atau chef? Tidak. Dagang? Ya, sama persis tu pun. Kehidupan susah pada saat itu. Nak macam satu buah ada perkara di mana orang tu ingin menghancurkan bapakmu, meniadakan bapakmu, memfitnah bapakmu. Sampai tak sanggup lagi untuk menahan, pergilah bapakmu. Jadi pindah ke Berarti kena Jakarta. fitnah iya, kena santet iya. Ya. Maka ibumu pun menanggung juga. Berkaitan itu. Mama pernah sakit itu juga. Mamanya pernah sakit itu juga, tapi sembuh kan? Mamanya pernah sakit itu sama kayak bapaknya. Karena mamamu tak sendiri bersamanya. Mamanya ada yang mendampingi dari leluhurnya. Ya, Siapa yang dampingi? Dari leluhurnya kan. Mamanya kan orangnya baik. sangat baik. Sebenarnya mama tu tak pemarah orangnya. Udah pernah marah ya. Tetapi Makanya sekarang tak berubah kuasa kayak lagi. Karena dikuasai makhluk ya. Ya, maka itu keluargamu satu persatu perkarakan yang sama. Kasusnya hampir sama. Dan kau Sakitnya. pun diperkarakan oleh seseorang pun sama untuk membenci dirimu. Oh, ada juga yang memang tujuannya khusus ke Papa. Maka kau memusuhi orang-orang dekatmu. Jadi diadu domba. lah. Siapa yang ngirim khusus ke Papa ini? Yang di luar jalur leluhur? Ada Laki perempuan? orang yang mau untuk menguasai dirimu. Hmm. Sebenarnya takut untuk mengatakan ini. Harus mengatakan diri kamu Biar tahu. Biar untuk masalahnya. perbaikan ke depan. Kau ingat bisa- wanita itu dulu. Wanita itu lebih muda darimu. Ya, saya udah tahu. Ya, lebih muda dari ibu. Terus Ciri-cirinya gimana? Lebih rendah darimu. pendek orangnya. Kalau ibu kan tinggi ya. Terus Lalu dia pun berusaha untuk mendapatkanmu, Dengan cara ilmu kita. memasuki dirimu, Sihir. mengubah pikiranmu. Apapun yang kau upayakan untuk kebaikan pun tak sampai. Pasti saja akan ada salah paham di antara kalian. Iya. Itu sudah berapa tahun yang lalu kejadiannya? Lama terberat adalah dari orang tuamu sampai orangmu tak sanggup. Orang tuamu sampai mengeluarkan darah. Muntah darah. Ayahnya Papa waktu meninggal ada cerita itu nggak? Enggak sih, ini ya besar ya. Perutnya besar. Tapi kau tak tahu, tak disampaikan. Karena dia pun tertutup. Kenapa kok Dan kau pun merahasiakan? belum tahu tentang hal itu. Iya kan nggak ada yang cerita. Nggak ada yang cerita, nggak ada yang kasih tahu masalahnya apa kan, masalahnya siapa. Pas sengaja dirahasiakan. Ya. Oh, maka tak ada cerita kisah-kisah orang-orang tua-tua dulu. kayak gini, ini udah dilepas apa masih gimana ya? Kan nanti diobatin Panglima. Ini kan kita telisik Iya. dulu. Makhluk-makhluk itu masih ada di badan Bapak. Oh, masih ada ya? Jalurnya kan dari tanah, leluhur. tempat usaha orang tuamu. Hmm. Kenapa sampai dilepas? Nak berpergi ke ibu kota untuk bekerja. Iya. Ya. Ya mungkin ya karena banyak masalah di sana kali ya. Padahal dulu cukup bahagia dan tentram.
bersama-sama ibumu. Ya, ya. Walaupun di perkampungan tapi bahagia, tenang. Ada perkara orang tak suka dan iri, mempertaruhkan semuanya dan melakukan kejahatan itu. Apakah orang itu pernah dekat dengan bapaknya? Ya, temannya pernah kerja sama? sama Satu usaha. sudah tak ada. Anak turunannya Ada mengalami nasib gimana kalau udah ngerjain orang kayak gitu? sama perkara sulit hidupnya. Susah. Hidupnya susah. Ya sebenarnya mereka sudah menerima karmanya sendiri. Maka itulah yang dikatakan ibumu seperti dihantui terus Ya, ya. menerus, dicaci maki. Iya, iya. Ditusuk-tusuk. Betul, betul. Tapi saya yang dituduh. Iya. Kenapa kok? Karena supaya memang kau itu adalah tujuannya. Kau anak laki-laki yang dituju untuk dijatuhkan. Supaya ibunya benci ke bapak. Iya. Supaya kalian terpecah. Iya, supaya bapak ntar ujungnya ribut sama ibu gitu. Tapi kan dia tahu saya nggak mungkin jahatin mamanya. Kan saya juga sayang kayak Untungnya mama ibu saya. menyadari, kalau enggak kan target dia kan harus Iya. terpecah belah gitu. Tak ada pernah cerita kita Itu tentang dia. Nggak pernah cerita. orang-orang tua dulu. Yang disayangkan bapak nggak tahu cerita Karena itu. memang Tahu-tahu orang menanggung tua akibatnya pun- gitu. Kakek orang tuamu itu Iya. adalah memang mempunyai satu ilmu. Terus saya mau tanya, saya dulu kan punya anak banyak, jadi saya nggak mau punya anak banyak, saya gugurin. Itu berefek Kak, tapi baru sebulan sih. Jelas dia akan menghantui. Masih ada nggak? Itu pada Anak-anak saat itu ada nggak sekarang? Apa udah jadi orang? Apa masih, maksudnya masih berupa darah, belum jadi? dia sudah Karena pergi pernah ke saya ada alamnya. anak kecil kan Pak? Iya betul. Heeh. Ada. Kau pun harus melakukan pengampunan dosa Iya, saya selalu minta ampun sama Tuhan. karena itu adalah berat bagimu. Iya, benar. Itulah yang Karena mempengaruhi saya nggak mau hidupmu. punya banyak anak. Biaya hidupnya kan berat ya. Ikut dia merantau kemana-mana Pak. Iya, iya. Sedangkan keturunannya ini banyak. Saya ingat Panglima bilang saya ada anak kecil yang ngikutin, tapi dulu saya mau nanya Panglima, saya Itu dulu waktu bisa saya datang ini kan saya nanti masih Kau bengong. itu pun bekerja, berusaha itu ada juga. Ada. Ada yang iri Maksudnya, dari tempat usaha bapak, ya. Tak jauh dari tempatmu. tempat restorannya. Orang yang punya restoran apa parkir atau apa? Sama berusaha. Oh sama berusaha. Jadi kau pun harus kendalikan dirimu. Iya. Wah, kau tak boleh mengikutinya. Iya. Karena kau pun sebenarnya tak mau. Perang batin berarti Kau bapak. seperti ingin meledak. Kalau ada sesuatu, kau pasti ingin marah. Iya. Saya ngomongnya dia Kau nangkapnya pasti B. ingin memukul apapun. Iya, benar. Janganlah diikuti. Iya, dia pernah mau bacok ibu. Iya. Tak hanya itu, apapun mau memukul, Tapi janganlah apa? ikuti. Sadar apa tidak? Atau Iya setengah sih, sadar? kalau ada sesuatu rasanya pengen dibanting aja gitu. Itulah, seperti ingin kau hancurkan semuanya. Benar-benar. Karena memang itu Sadar maunya. tapi nggak bisa mengendalikan. Karena gitu itu ya. maunya, mau menghancurkanmu. Duh. Maka kau seperti berat dalam hidup orang tuamu yang selalu dihantui. Iya, iya. Mengejutkan sekali. Kasihan ya. Ya, Harus bagaimana tuh orang tua saya supaya nggak dihantui? berdoalah kau, bersembahyang, Iya, iya. dan jangan mengikuti api dalam hidupmu. Cukup Kendalikan. gunakan api kecil untuk kehidupanmu. Karena api yang kecil itu adalah kehidupan. Iya, jangan sampai Api padam. yang besar itu adalah neraka bagimu. Nilam, saya mau tanya. Terus yang kecil itu, yang si Lionel itu kelakuannya mau bunuh diri, terus mukulin guru kemarin ini. Banyak hal yang aneh yang terjadi sama dia. Terus bisa melihat makhluk halus. Semua akan mengalami hal seperti itu. Gimana ini cara mengatasinya? Apa mesti bawa ke sini atau gimana tuh? Selesaikan dulu satu perkara suami. Satu persatu bu. Lepaskan semuanya karena ujungnya dirimu. Tapi semua pun harus diselesaikan. Satu persatu bu ya. Step by step. Pokoknya nanti makin besar darah daging ke badan dia, kebentuk dia dengan sifat yang Karena- tidak baik. Iya, itu. Nanti udah sulit. Karakternya Kalau udah makin Dia tak besar, mau dilarang. makin besar makin sulit nanti. Tak mau dilarang. Hidup saya yang jadi beban ya itu aja. Mumpung Saya masih takutnya kecil, dia Bu. udah besar, nanti dia terbentuk. Ini kalau besar makin kuat, makin besar makin kuat, Kita makin Kau bisa makin lemah kita. membalikan Itu dirimu dia. kuat. Dia sekali Kau nonjok akan aja. berhasil dalam kehidupan. Amin ya Allah. Ibu
bagus pesannya. Kalau bisa mengendalikan akan berhasil nanti hidupnya. Amin. Nah itu, ajarkan bilang. Soalnya saya sendiri nggak bisa ngatasi dia. Saya suka lebih Karena baik kau yang meninggalkan dia. sudah benar-benar ada dalam hidupnya. Kalau orang-orang mengecewakanmu, janganlah mengecewakan untuk orang lain. Jangan kecewakan dirimu sendiri. Karena setiap marah-marahmu itu, maka kau tenggelam dalam lumpur api neraka. Nanti penyesalan, Pak. Nah, saling terima. Kalau kau damai, maka kau akan bersama Tuhan. Amin. Iya. Kalau kau tenang, maka itulah kehidupan di tangan. Nilam tiap hari dengerin ceramah ya, tapi dia nggak bisa mengendalikannya. Kata-katanya bagus ini. Karena tak sanggup, Oh gitu ya. terlalu besar. Ceramah Ustaz apa dia tiap hari dengerin loh. Iya, iya. Kekuranganmu ada kau tak dapat mengendalikan amarah. Karena disitulah letak mereka yang menjadi sumpah itu. Bilang dia suka sembahyang, orangnya rajin banget sembahyang. Tapi dia nggak bisa mengendalikan karena gimana sih Ya, bisa? kan ada makhluk itu, Bu. Oh, Maka kalau kau bisa mengendalikan dirimu, maka keadaanmu bisa kau kendalikan dalam usaha. Amin. Iya. Kalian harus baik Ya. dalam berhubungan. Kalau kau tidak baik, akan berpengaruh kepada usahamu. Berpengaruh ke rezeki. Karena dari awal pernikahan kalian, perkawinan kalian pun sudah ada permasalahan pada saat itu. Kalau berkaitan dengan dunia kami, kalau tidak terputus akan terus mengikuti sampai kepada keturunan. tapi kalau yang ini diputus, yang lainnya bagaimana? Semua akan baik. Yang penting perjanjiannya diputus, Bu. Nanti Panglima yang bantu. Aku takut. Takut apa? Sebenarnya untuk mengatakan, karena pasti akan membahayakan diriku. Ada yang mengancam kamu? Oh, nanti kamu saya jaga. Dibantu Panglima nanti ya dijagain. Saya jaga. Terima kasih. Ya. Jadi Nilam yang si kecil itu bagaimana baiknya ya? Yang Lionel ini? Pertama itu adalah orang tuanya. Perbaiki dulu kehidupan orang tuanya. Kalau orang tuanya baik, pasti anaknya akan baik. Ya, Karena ada sesuatu pun dari orang tuanya juga. Aku tidak bisa sampai lama. Iya, terima kasih ya Nilam. Ya, Terima kasih banyak, terima kasih. tanganmu itu adalah ajaib. Pengen nyobain masakan Bapak kapan-kapan. Ya boleh. Chef. Kalau saya ada kesini langsung saya bawakan. Aku nak pergi dulu. Ya, terima kasih Nilam. Waktu Iya, iya. Makasih ya Nilam. baik-baik kau semoga dalam kebaikan. Iya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Ini sama-sama. Oh, amin. Yuk, yang penting kita bersihkan dulu aja Bapak, masuk ke dalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هو إلا ذكر للعالمين مستجاب اللقمان الحكيم ومستجاب القرآن الذي وارث سليمان بن داود الأمر والسعي أجساد وقد حاجات إلا حسر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Ya, alhamdulillah terapi sudah dilaksanakan. Sekarang akan lanjut dengan mandi air doa. Ya, alhamdulillah Bapak Ahwat sudah diterapi, sudah mandi air doa, sudah diberikan resep obat herbal, dan sudah mengungkap akar permasalahan dari kasus yang dialami selama ini. Bapak, yang dirasakan apa sekarang? Ya lebih segar sih rasanya sih, lebih baik, lebih nggak loyo lah istilahnya. Ya, ada semangat ya? Iya. Nggak tadi loyo, oh gitu. Terus, Tadi kayaknya berat sekali kepala, leher gitu kayaknya. nah terus Selain- dari mediumisasi tadi, apa yang paling berkesan untuk Bapak? Ya itulah akhirnya kita tahu kan itu masalahnya di mana. Oh, ya, Terungkap ya? Ya terungkap masalah dari leluhur dan kakek-kakek gitu kan. Selama ini kan Turun-temurun. kita bertanya-tanya. Nah, sekarang udah terungkap, Ya. jadi merasa senang. Ya. Jadi seolah-olah penyakit itu kayak merembet kemana-mana Ya. Kayaknya nggak cukup satu gitu Dikira yang turunan. terlibat gitu. Kita menduga kan ada orang mungkin jahatin kita, apa salah kita. Ternyata memang dari Iya. turunan itu kan. Itu memang ada beberapa arah sih tadi. cuman Karena energinya paketnya itu pakai berbeda-beda. 7 katanya. Pakai 7. turunan. Ya. Ternyata emang ada ya sampai 7 turunan gitu. Serem ya. Serem. Ada yang satu keluarga, ada juga pakai satu keluarga. Semuanya bisa sakit satu keluarga. Ngeri banget. Ada itu Bu. Ya contohnya dia orang sakitnya sama semua. Iya. Alhamdulillah bisa terungkap tadi di sini ya. Iya. Kalau waktu di terapi apa rasanya Pak? Sakit nggak? Waktu di terapi itu sakit sekali. Itu kayak ditusuk jarum gitu. Kalau pas mandi? Mandi juga kayaknya sesak banget dia. Kayaknya. Setelah itu seger. Ya. Terus dengan pelayanan di sini bagaimana, puas apa tidak? Oh, puas, Pelayan memuaskan sini. sekali. Bagus banget. Ya ramah-ramah semua, Ramah seperti tamah. keluarga sendiri. Iya. Oh iya. Orangnya nggak sombong. Bukan cuma artis tapi nggak sombong ya. Panglima ya. Kita kan kira artis sombong ya. Ternyata ini artis yang satu ini baik banget. Terima kasih. Kan Ibu sekarang artis ya, nggak apa-apa. Artis mata langit. Ya, baik Panglima, bisa disampaikan Ya. kesimpulan dan hikmah dari kisah Bapak Ahwat ini. Jadi dalam dunia ini bahwasanya setan itu bisa menyesatkan kita, berbisik-bisik di dalam kalbu kita, membuat kita sengsara, membuat kita tertutup rezeki kita, itu bisa gitu. Mereka itu membuat kerjasama sesama setan, sama makhluk yang tidak terlihat untuk menghancurkan kita gitu. Karena mereka memang musuh yang sangat nyata buat kita gitu. Tapi tidak terlihat. Nah, tapi hanya bisa dirasakan, hanya bisa kita lihat apa yang kita alami gitu. Tapi kadang-kadang juga kita bertanya gitu, loh kok bisa ya gitu. Ada sesuatu bukti, misalnya masuknya ular, masuknya binatang berbisa, kadang kita selalu mimpi buruk, kadang apa yang kita buat tidak pernah maju, apa yang kita usahakan jatuh terus. Ada aja, nanti kalau nggak ke kita, ke istri kita, ke anak kita, sampai ke cucu-cucu cicit kita, bisa berpengaruh, semua bisa. Jadi tidak ada yang tidak mungkin dalam dunia ini, semua bisa terjadi. Cuma bagaimana cara kita menyikapi, mencerna lebih jeli lagi, lebih detail lagi bahwasanya Tuhan menciptakan bukan hanya kita di alam dunia ini. Banyak makhluk-makhluk yang tidak terlihat yang Tuhan ciptakan. Kita sebagai manusia diberi akal dan pikiran oleh Tuhan untuk berupaya, berusaha. Kalau kita merasa ada kejanggalan ya kita datang ke ahlinya untuk menyelesaikan persoalan itu dan mencari solusi. Karena ikhtiar adalah bagian dari keimanan manusia. Jadi jangan berhenti ikhtiar, berusaha dan berdoa. Insya Allah Tuhan akan beri jawaban, kesembuhan dan solusi yang terbaik untuk hidup kita. Itu aja. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share.
Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Lisi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.